Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembatal keislaman yang pertama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syirik. Syirik, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, ya. Maknanya adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Apa definisi syirik? Kalau secara bahasa Arab kita katakan taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Artinya menyamakan selain Allah, dalam hal ini adalah makhluk, ya, selain Allah yaitu makhluk, dengan Allah disamakan pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itulah arti daripada kesyirikan. Itu kita menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, dalam banyak hal. Dalam masalah peribadatan kita menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Dalam hal misalnya pengaturan, kita bilang Allah mengatur alam semesta dan ada makhluk juga yang mengatur alam semesta, maka itu namanya syirik. Intinya menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan orang-orang kafir di hari kiamat. Mereka berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Kata mereka, sungguh kami dalam kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, ya. Tatkala ini penyesalan mereka di neraka jahanam, kami menyamakan kalian wahai sembahan-sembahan, menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah, ya. Allah juga berfirman, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Ya. "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Ya. Kemudian orang-orang kafir menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi rabbihim ya'dilun maksudnya adalah menyamakan. Ya. Makanya sesuatu yang disamakan dengan Allah disebut dengan an-nid, disebut dengan asyarik, disebut dengan al-mathil, yaitu sesuatu yang disamakan dengan Allah. Ketika ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta," atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad, maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau menjadikan aku sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allahu wahda, katakan atas kehendak Allah. Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Di situ Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apa kau menjadikan aku sebanding dengan Allah? Dalam riwayat yang lain, "Aja'altani lillahi idlan?" Apa kau menjadikan aku saingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, sehingga itulah makna daripada kesyirikan, ya. Taib. Sebelum kita bahas tentang macam-macam syirik, kita ingin jelaskan bahwa syirik adalah sangat berbahaya, ya. Syirik itu dosa terbesar
dan hukumannya terbesar. Hukumannya terberat. Ya, terberat. Kenapa syirik merupakan dosa terbesar? Ya, ada beberapa hal yang menjadikan syirik merupakan dosa terbesar. Karena syirik adalah merendahkan Allah. Intiqas, ya, merendahkan Allah. Ya. Terus bentuk kezaliman terbesar. Kezaliman terbesar. Kemudian syirik merupakan penentangan terhadap tujuan Allah. Ya. Kenapa dikatakan syirik dosa terbesar? Karena dia merupakan bentuk perendahan terhadap Allah. Bagaimana Allah disamakan dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah? Kalau Allah disamakan dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah, berarti Allah turun level. Allah turun level, ya. Atau makhluk disamakan dengan Allah berarti merendahkan, berarti ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka merupakan kesyirikan. Contoh seperti seorang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada hewan, menyembah kepada nabi, ya. Kenapa hewan disembah? Kenapa pohon disembah? Kenapa nabi disembah? Ini adalah bentuk perendahan terhadap Allah. Karena seakan-akan bukan hanya Allah yang berhak disembah, makhluk juga berhak untuk disembah. Ya, dan ini merupakan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesyirikan merupakan bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan merupakan kehinaan bagi orang-orang liberal yang menyatakan bahwasanya semua agama adalah sama, karena itu berkonsekuensi menyatakan bahwasanya penyembahan terhadap Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, mau disamakan dengan penyembahan terhadap sapi, terhadap nabi, terhadap hewan, terhadap monyet, terhadap pohon, terhadap batu, ya, terhadap matahari, terhadap rembulan. Seluruhnya ini sapi, hewan, nabi, rembulan, matahari, batu, semuanya makhluk. Bagaimana kemudian kita menyamakan penyembahan terhadap pencipta alam semesta, Al-Khaliq, mau disamakan dengan penyembahan terhadap makhluk-makhluk, ya. Maka itu syirik adalah bentuk perendahan atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merupakan kezaliman terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar, sebagaimana perkataan Luqman kepada putranya, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya syirik adalah kezaliman paling besar. Kenapa kezaliman adalah menurut bahasa Arab adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan penyamaan, ya. Adil itu bukan menyamakan, tapi adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil, ya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah kezaliman, ya. Yang dijunjung oleh syariat Islam adalah keadilan, bukan persamaan. Karena persamaan dua hal yang berbeda itulah kezaliman. Seperti menyamakan lelaki dengan wanita dalam segala hal, itu zalim. Bagaimana mau disamakan laki-laki dengan wanita sementara kodratnya memang berbeda, ya. Demikian juga meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Kenapa syirik dikatakan kezaliman terbesar? Karena bagaimana seorang meletakkan ketundukan kepada makhluk. Meletakkan ketundukan kepada makhluk. Peribadatan itu tidak boleh diletakkan kepada makhluk. Ibadah itu hanyalah harus diserahkan kepada pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Makanya ketika Nabi ditanya, ya, dalam hadis ditanya, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa paling besar adalah kau mengambil tandingan bagi Allah, padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah saja. Ya, bagaimana engkau beribadah kepada makhluk sementara yang menciptakan kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya engkau diciptakan oleh makhluk, kau diciptakan oleh pohon juga, atau Allah dengan pohon bekerja sama menciptakan kamu, silakan sembah pohon, enggak ada masalah. Kalau ikut menciptakanmu adalah sapi, ikut menciptakan kamu, sembah sapi, enggak ada masalah. Karena dia punya jasa menciptakan kamu. Tapi aneh, yang menciptakan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah sementara yang ciptakan Allah hanyalah engkau semata, ya. Makanya saya sering sampaikan logika sederhana. Misalnya kita sebagai orang tua, kemudian kita punya anak,
istri kita yang mengandung, yang melahirkan, kita yang mencari nafkah, kemudian kita besarkan, kita biayai sampai dia menjadi orang sudah besar berhasil, setelah itu dia berbakti kepada orang lain. Atau dia berbakti kepada kita dan juga berbakti kepada orang. Kita jengkel. Itu orang siapa? Enggak ikut ngurusin kamu, enggak ikut mengandung kamu. Kenapa kau berbakti sama dia? Ya. Menyamakan baktimu kepada orang tuamu dengan orang tersebut, itu siapa orang tersebut? Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah memberikan sarana prasarana, Allah memberikan kita kesehatan dan yang lain, kemudian kita beribadah kepada makhluk yang sama dengan kita, bahkan lebih hina daripada kita. Ini adalah azlamuz zulm, kezaliman yang paling besar, meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Dan sungguh aneh, setan begitu menghiasi manusia sehingga terkadang manusia bukan menyembah yang selevel dengan dia, bahkan yang lebih rendah daripada dia, menyembah makhluk-makhluk jamadat, benda-benda mati atau hewan-hewan yang tidak berakal. Menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah ikan, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah rembulan. Ya. Tidak berakal. Bagaimana kemudian disembah? Tapi demikian, setan menghiasi. Maka syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian syirik adalah dosa besar karena bentuk penentangan terhadap tujuan Allah. Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata itu tujuan Allah menciptakan kita. Ternyata kita malah kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita seakan-akan menentang. Allah bilang jangan kau beribadah kecuali padaku, ternyata kita beribadah wal iyadzubillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dosa syirik adalah dosa terbesar dan dia semuanya terkait dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini terkait dengan hak istimewa Allah, hak khusus Allah. Ya, yaitu hanya Allah yang berhak disembah, kita malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain seperti membunuh, berzina, semua berkaitan dengan hak hamba, bukan hak Tuhan. Semua berkaitan dengan hak hamba. Ya, kita membunuh orang, durhaka kepada orang tua, berzina dengan orang lain. Ini pada dasarnya berkaitan dengan hak hamba, ya. Tapi ketika seorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia melanggar hak utama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik adalah dosa terbesar. Selain dia dosa terbesar, dia juga memiliki hukuman terberat, ya. Syirik adalah memiliki hukuman terberat. Di antara hukuman syirik yang pertama adalah jika meninggal dalam kesyirikan, kekal dalam neraka. Maka kekal dalam neraka. Syirik akbar maksudnya. Ini diantara menunjukkan syirik adalah dosa sangat besar. Kemudian tentunya konsekuensi dari ini bahwasanya surga haram baginya. Tidak mungkin dia masuk surga kecuali onta bisa masuk dalam lubang jarum. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang sombong dan mendustakan ayat kami, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta segede itu bisa masuk dalam lubang jarum baru bisa masuk surga. Mustahil. Ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kemustahilan, bagaimana onta segede itu bisa masuk dalam lubang jarum yang sangat kecil, itu mustahil. Berarti orang yang meninggal dalam kondisi syirik tidak bakalan masuk surga selama-lamanya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik maka haram baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali neraka. Wa man dzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian di antaranya, ya, ketika dia berbuat syirik, dosa-dosanya gugur seluruhnya, ya. Ketika berbuat syirik, dosa-dosanya gugur seluruhnya. Misalnya ada seorang berbuat amal soleh selama 60 tahun. Dia haji, dia umrah, berbakti kepada orang tua. Di penghujung hayatnya, kemudian dia berbuat kesyirikan, menyembelih kepada selain Allah misalnya.
atau kemudian dia bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala misalnya. Atau dia percaya kepada dukun bisa meramal masa depan misalnya ya. Intinya terjerumus dalam syirik akbar. Maka seluruh amalannya gugur ketika itu ya. Dan ini adalah hal yang sangat merugikan. Amal yang dia kerjakan selama 60 tahun gugur seketika itu pula. Namun permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama, saya akan jelaskan sekarang insyaallah taala. Ini masalah khilaf ya. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ya. Akan saya jelaskan setelah ini. Hah? Ya, kita akan amalannya gitu ya. Ya. Amalan-amalannya gugur seluruhnya. Taib ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Saya akan jelaskan insyaallah taala. Baik, jika seorang berbuat syirik, terjerumus dalam syirik akbar, ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah meninggal dalam kondisi syirik. Jika meninggal dalam kondisi syirik, sepakat ulama ijma seluruh amalannya gugur. Amalannya gugur, amalan solehnya maksudnya gugur. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. La yahbatanna amaluk. Jika kau berbuat syirik, maka gugur seluruh amalanmu. Allah berkata kepada Nabi, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur seluruh amalanmu. Jika kau syirik, akan gugur amalan. Seluruh amalan. Tapi kondisi kedua, ya, dia syirik, lalu bertobat. Ya. Apakah amalnya gugur? Amalnya tetap gugur? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi kalau dia meninggal dalam kondisi syirik selesai, semua sepakat bahwasanya dia amalnya gugur. Tapi kalau dia misalnya dia berbuat syirik, kemudian dia berbuat syirik selama 2 tahun, kemudian dia sadar dia kembali lagi kepada Islam. Nah, apakah amalnya gugur atau kembali lagi? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 2 pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwasanya amal tidak gugur kecuali meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Adapun pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, begitu syirik langsung gugur. Meskipun bertobat setelah itu, maka gugur amal. Meski bertobat setelah itu. Contoh sederhana. Jadi ada seorang, dia ketika masih Islam, dia berhaji. Berhaji sekali, haji Islam, haji 2 kali, haji 3 kali. Kemudian ketika umur 30 tahun, dia murtad misalnya. Dia murtad selama 2 tahun. Masuk Nasrani atau masuk Yahudi, Hindu atau Buddha, dia murtad selama 2 tahun. Kemudian pada umur 32, dia sadar lagi, masuk Islam kembali. Nah, apakah kita mengatakan dia wajib untuk haji lagi karena haji sebelumnya sudah gugur, atau kita mengatakan kamu tidak wajib lagi haji karena hajimu yang kau lakukan di masa Islammu tidak gugur? Kenapa? Karena kau meninggal tidak dalam kondisi musyrik. Seandainya kau meninggal dalam kondisi musyrik, maka sepakat ulama hajimu yang pernah kau lakukan di masa Islammu itu gugur.
Tetapi ketika kau bertobat dari murtadmu, kau murtad, kemudian kau bertobat, ya, apakah amal soleh yang pernah kau kerjakan selama ini gugur atau tidak? Makin ada khilaf. Menurut mazhab Syafi'i tidak gugur. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak gugur. Kenapa? Karena Imam Syafi'i membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum." Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, yang amalnya gugur ketika berbuat syirik adalah yang meninggal dalam kondisi musyrik. Kata Allah, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir. Fa ulaika habitat a'malum. Itulah orang-orang yang amalnya gugur. Berarti Allah mempersyaratkan amalnya gugur jika dia meninggal dalam kondisi musyrik. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sehingga dia membawa ayat ini ayat mutlak, ya. Dibawa kepada ayat muqayyad. Ini ayat muqayyad. Dan dalam usul fikih bahwasanya hamlul mutlak alal muqayyad, yang mutlak pada ayat sebelumnya masih mutlak, siapa yang berbuat syirik amalnya gugur. Ternyata ada ayat yang lebih detail mengatakan siapa yang murtad kemudian mati dalam kondisi kafir. Nah, berarti dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ini menurut mazhab Syafi'i. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i ada seorang ketika dia Islam dia haji, di Pak Haji, umur 30 dia murtad selama 2 tahun. Kemudian dia sadar, dia masuk Islam lagi. Apa kita bilang wajib lagi haji bagimu? Enggak, karena haji dia tidak gugur. Kenapa? Dia bertobat. Sehingga amal-amal dia yang tadinya gugur kembali lagi, tidak gugur total. Ya, karena syarat gugurnya amal kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik. Imam Malik beda. Imam Malik mengatakan begitu dia murtad, nol kembali. Dia berbuat kebajikan selama 30 tahun, kemudian dia syirik, nol. Ketika dia Islam lagi 2 tahun kemudian, maka dia harus haji ulang karena amal dia seluruhnya hilang. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Ini berbeda antara guru dengan murid. Imam Malik guru Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Mana yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Imam Malik punya sisi pendapat, dia mengatakan ayat yang dijadikan oleh Imam Syafi'i ini bahwasanya berkaitan dengan orang yang kekal dalam neraka. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad kemudian meninggal dalam kondisi kafir, mereka orang-orang yang gugur amalannya di dunia dan akhirat dan mereka adalah penghuni neraka jahanam kekal dalam neraka. Ayat ini dikatakan berkaitan dengan orang yang kekal dalam neraka. Tapi kalau orang yang taubat tetap saja amalannya gugur, ya, sehingga khilaf di kalangan para ulama. Allah alam bisawab. Pendapat Imam Syafi'i cukup kuat, namun ini khilaf di kalangan ulama. Intinya di antara bahayanya syirik yang ingin saya sampaikan, orang yang melakukan syirik amalannya gugur seluruhnya. Berbeda dengan dosa yang lain. Kalau orang berbuat zina, tidak menggugurkan amal yang lain. Seorang makan riba, tidak menggugurkan amalan yang lain. Seorang membunuh orang lain, dia tidak menggugurkan amal yang nanti ditimbang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Seorang berdurhaka kepada orang tuanya, dia melakukan dosa, tapi tidak menggugurkan amal yang lain. Tapi kalau syirik, menggugurkan amal yang lain. Seluruhnya total. Ya, seluruhnya total akan gugur. Ini menunjukkan tentang bahayanya dosa kesyirikan karena akan menggugurkan amal soleh. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam syirik. Ya. Bisa Seorang bertobat dari syirik maka dia harus mengulangi syahadatnya karena dia telah melakukan pembatal keislaman. Ya. Dia melakukan batal Islam maka dia harus mengulangi syahadatnya untuk menunjukkan dia masuk Islam kembali. Ya. Tapi kita akan bahas macam-macam syirik. Ya. Syirik ada 2, secara umum ada syirik akbar, ya. Ada syirik asgar. Syirik kecil, ya. Syirik besar.
Yang membatalkan keislaman adalah yang ini. Ini yang membatalkan keislaman. Ya, yang membatalkan keislaman. Yang kecil tidak. Batalkan Islam. Kalau syirik kecil hanya membatalkan pahala yang dicampurinya. Maka apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Kita tulis ini perbedaannya. Sudah kita singgung tadi. Ya. Perbedaannya. Ya. Kalau syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan. Syirik akbar kekal di neraka. Syirik asghar tidak. Dia seperti dosa besar yang lain. Syirik kecil syirik besar tidak akan diampuni. Jika meninggal dalam kondisi syirik akbar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik kecil mungkin diampuni. Jadi makanya kalau ada seorang meninggal dunia dalam kondisi berzina, saya lagi berzina meninggal dunia. Kita bilang apakah dia pasti masuk neraka? Kita bilang enggak. Kenapa? Karena dia bukan syirik. Kita bilang masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Kenapa Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Mau dia dosa berzina meninggal, merampok ditembak polisi meninggal, ya, atau dia lagi minum khamar kemudian mati, atau dia lagi atau dia mati bunuh diri, ya. Atau dia lagi durhaka sama orang tua kemudian dia meninggal dunia, atau dia lagi narkoba kemudian meninggal. Ini semua dosa-dosa besar. Atau dia bunuh orang kemudian dia dibunuh. Dosa besar. Apakah orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah seperti ini kita bilang pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ada semua dosa yang dia lakukan, bunuh diri, membunuh orang lain, berzina, homoseksual misalnya, kemudian atau dia durhaka kepada orang tua, ini semua bukan dosa kesyirikan. Masih ada kemungkinan dia diampuni. Benar dia terancam dengan neraka, tapi memastikan dia masuk neraka enggak. Karena Allah yang mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Tapi kalau ada orang mati dalam kondisi musyrik, ya kita bilang neraka. Ya. Allah tidak akan ampuni. Meninggal dalam kondisi Nasrani, meninggal dalam kondisi Yahudi, meninggal dalam kondisi Hindu, meninggal dalam kondisi Buddha, meninggal dalam kondisi minta kepada ruh-ruh, meninggal dalam kondisi menyembelih kepada jin. Ini musyrik syirik akbar. Kalau dia meninggal dalam kondisi demikian tidak akan diampuni selama-lamanya, ya. Maka dia kekal dalam neraka jahanam. Ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik kecil. Dan syirik kecil juga merupakan dosa besar. Ini juga dosa besar. Jangan disangka dosa kecil. Ini juga dosa besar. Hanya disebut dengan kecil untuk membedakan antara ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam, adapun syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Secara umum syirik ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar inilah yang kita bahas membatalkan keislaman seorang, adapun syirik kecil tentunya tidak. Nah, apa saja macam-macam syirik akbar kita akan bahasnya. Macam-macam syirik akbar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal macam-macam syirik akbar, mau tidak mau kita singgung sedikit tentang macam-macam tauhid, ya. Apa saja macam-macam tauhid, ya. Macam-macam tauhid ini sekedar untuk pembelajaran, ya. Macam-macam tauhid. Saya akan jelaskan secara sederhana. Pertama namanya tauhid rububiyah. Ini istilah, ya. Apa itu rububiyah? Yaitu meyakini hanya Allah, meyakini Allah itu esa, Allah Tuhan yang esa. Allah esa, hanya Allah yang menciptakan, ya. Hanya, atau Allah bersendirian. Allah esa, maha esa, yaitu bersendirian dalam
penciptaan alam, kemudian dalam pemilikan alam semesta, dalam pengaturan alam semesta. Nah, ini disebut secara istilah kita namanya adalah tauhid rububiyah, mengenai pengaturan alam semesta. Allah Maha Esa, ya. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, maksudnya di antaranya Allah Esa dalam rububiyah. Allah Maha Esa, dia sendirian, tidak berbilang. Kemudian dia yang menciptakan alam semesta juga sendirian, dan dia juga yang memiliki alam semesta ini seluruhnya juga sendirian, dan dialah Allah yang mengatur alam semesta sendirian. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut serta dalam mengatur alam semesta. Semuanya keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, segala maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini namanya tauhid rububiyah, istilah. Ya, baik. Yang kedua, istilah namanya tauhid uluhiyah atau tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Sifat. Apa maksudnya tauhid al-asma wa sifat? Yaitu Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Namanya pun demikian karena nama Allah mengandung sifat-sifat. Artinya tidak ada sesuatu pun yang sifatnya menyamai sifat-sifat Allah. Menyamai sifat-sifat Allah. Contoh sederhana, di antara sifat-sifat Allah adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Ilmu Allah adalah ilmu yang Allah langsung berilmu tanpa didahului dengan kebodohan. Allah tidak didahului kebodohan. Ilmu Allah adalah sempurna, meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah tidak diliputi dengan kelupaan. Ya, tidak diliputi dengan kelupaan. Manusia punya ilmu, tapi ilmunya tidak sama seperti ilmu Allah. Di antaranya manusia didahului dengan kebodohan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan akal, hati agar kalian bersyukur. Tadinya manusia dalam kondisi jahil, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah ciptakan bagi dia sarana untuk belajar, dengan dia bisa melihat dan dia mendengar dan dia berfikir, maka dia punya ilmu. Itu manusia diawali dengan kebodohan, kemudian dia punya ilmu. Adapun Allah tidak dengan kebodohan. Kemudian dia punya ilmu. Ilmu itu pun terbatas, sangat kecil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Bahkan ketika kita disuruh bahas tentang ruh, kita tidak tahu padahal ruh ada dalam tubuh kita. Bagaimana ruh ini hakikatnya? Tercipta dari unsur apa? Bagaimana dalam tubuh? Besarkah, kecilkah, tinggikah? Bagaimana, kenapa dia bisa tersebar dalam tubuh? Ya, dan kita yakin ada ruh dalam tubuh kita. Tapi kita tidak mengerti sama sekali tentang ruh tersebut, menunjukkan ilmu kita sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, ilmu kita ya'tarihi nisyan, ditimpa dengan namanya lupa. Adapun Allah, wa ma rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan lupa. Manusia lupa. Lupa, jangankan 10 tahun lalu, berapa hari lalu bisa jadi lupa. Sehingga ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Nah, kalau ada yang mengatakan ilmu manusia sama dengan ilmu Allah, inilah syirik, ya. Jadi namanya tauhid ala semua sifat, maksudnya Allah sifatnya maha sempurna. Yang ketiga namanya tauhid al-uluhiyah. Ini sederhana saja ya, sebenarnya bahasanya panjang, tapi kita ingin menyederhanakan. Tauhid uluhiyah maksudnya apa? Hanya Allah yang berhak disembah. Allah Esa, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat ini mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah, konsekuensi. Artinya apa? Jika siapa yang berhak disembah sih? Yang berhak disembah itu yang rububiyahnya, dia Maha Esa dalam rububiyah dan Maha Esa dalam asma sifat. Karena dia yang menciptakan alam semesta, dan dia yang memiliki alam semesta, dan dia yang mengatur alam semesta, dan sifatnya maha sempurna, maka dia yang berhak untuk disembah. Maka penyembahan tidak berhak kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, ketika kita tahu macam-macam tauhid, maka kita juga bisa tahu macam-macam syirik. Saya lanjut, macam-macam syirik. Kalau begitu macam-macam syirik. Macam-macam syirik juga kita bisa bagi menjadi 3, ya. Perhatikan, pertama, syirik terkait tauhid rububiyah.
Yang kedua, syirik terkait tauhid asma wa sifat. Tauhid sifat. Yang ketiga, syirik terkait syirik terkait tauhid uluhiyah. Terkait tauhid uluhiyah. Sebelum saya lanjut tentang macam-macam syirik, saya tanya sama para dokter, sepakat nggak kita antara saya dengan antum sekalian? Ini hanya sekedar pembagian rububiyah, asma sifat, uluhiyah, ini sekedar metode belajar. Sebagaimana kita belajar, mungkin kita bagi unsur menjadi beberapa model dan ini sekedar belajar. Tetapi sepakat nggak kita saya sama antum bahwasanya hanya Allah yang mencipta? Saya rasa sepakat. Sepakatkah saya sama antum sekalian bahwasanya Allah yang memiliki alam semesta ini? Jawabnya iya, karena Allah menciptakan. Ya Allah, kita ini semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak memiliki apa-apa, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Sepakatkah kita bahwasanya Allah mengatur alam semesta ini sendiri? Apakah kita ada yang meyakini ada yang ikut sama Allah, ikut ngatur? Jawabannya kita sepakat, Allah Maha Esa. Nah, keyakinan ini saya namakan tauhid rububiyah. Kalau antum tidak mau namakan rububiyah enggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama sepakat. Coba kita tanya, apakah Nabi juga berkeyakinan seperti ini? Jawabnya tentu. Apakah Nabi meyakini ada yang mencipta selain Allah? Jawabannya tidak. Ya. Apakah Nabi meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah? Jawabannya tidak. Apakah Nabi meyakini ada yang memiliki alam semesta selain Allah? Jawabannya tentu tidak. Nah, kalau begitu, ini keyakinan saya istilahkan dengan tauhid rububiyah. Kalau antum tidak menamakan tauhid rububiyah enggak ada masalah. Yang penting keyakinan kita sama. Yang kedua, saya dan antum sama-sama sepakat bahwasanya sifat Allah tidak ada yang menyamai. Allah Maha sempurna. Sifat ilmunya, sifat kehidupannya, semua sifat Allah Maha sempurna. Nah, sifat-sifat itu saya namakan dengan istilah tauhid asma wa sifat. Artinya Allah Maha Esa, sifat-sifatnya tidak ada yang menyamainya. Kemudian, bukankah saya sepakat sama antum sekalian para dokter bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Sepakat enggak? Sepakat. Nah, saya namakan istilah itu dengan tauhid uluhiyah. Karena akan datang orang, apa Ustaz bagi-bagi tauhid menjadi tiga? Saya enggak usah bagi, enggak apa-apa. Yang penting kita sepakat enggak? Ini sekedar metode belajar. Yang penting kontennya. Jangan lihat casingnya. Kalau antum tidak mau bagi tauhid menjadi tiga, enggak ada masalah. Yang penting kita sepakat enggak saya dengan antum bahwasanya poin-poin yang disebutkan ini Allah Maha Esa di dalamnya. Nah, kalau kita sepakat sudah, kita enggak usah bicara pembagian tauhid. Mau bagi 3, mau bagi 4, bagi 20 enggak ada masalah. Yang penting kontennya sepakat. Sama-sama sepakat hanya Allah yang mencipta, Allah tunggal tidak berbilang, hanya Allah yang memiliki alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah sifat-sifatnya yang maha sempurna, hanya Allah yang berhak disembah. Sepakat, selesai. Baik, kita lanjut masalah syirik. Nah, ini sekedar untuk memudahkan. Makanya kemudian ketika saya bahas macam-macam syirik, saya bagi-bagi juga menjadi 3 agar mudah. Syirik terkait rububiyah banyak. Contoh. Saya mau detail tapi waktunya enggak ada. Contoh seperti meyakini Tuhan berbilang. Tuhan berbilang. Ya, ini syirik jelas. Mengatakan Tuhan ada 2. Seperti dualisme. Mengatakan ada Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Syirik. Tuhan Esa. Atau lebih parah mengatakan Tuhan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ini juga syirik. Syirik. Berkait dengan tauhid rububiyah. Atau meyakini ada yang ikut, ada yang mengatur sebagian alam. Seperti keyakinan bahwasanya Nyi Roro Kidul mengatur pantai selatan. Syirik. Kita bilang enggak, Allah tidak pernah beri hak otonomi kepada Nyi Roro Kidul untuk mengatur pantai selatan. Semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini Nyi Roro Kidul diberi hak otonomi mengatur pantai selatan? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini ada jin tertentu yang mengatur gunung Merapi. Kalau dia tidak izinkan tidak akan meledak. Syirik. Ya. Yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan menjalankan hujan, menjalankan angin, semua yang atur Allah. Mencabut nyawa, malaikat kan ada mencabut nyawa? Ada. Tapi apa kita boleh mengatakan, wahai malaikat mencabut nyawa, jangan cabut nyawa saya? Enggak boleh. Kalau kita minta panjang umur agar diberkahi, minta sama Allah, bukan minta kepada malaikat pencabut nyawa. Dia hanya ditugasi oleh Allah. Jadi yang mengatur seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini ada yang diberi hak otonomi untuk mengatur alam semesta, maka dia musyrik. Sama seperti keyakinan sebagian sufiyah mengatakan bahwasanya ada namanya wali yang diberi kun. Seperti ada yang wali dikatakan kalau dia mengatakan kun seperti keyakinan sebagian orang terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah seorang alim, ulama besar, ulama ahlu sunnah. Tapi sebagian orang berlebih-lebihan kepada dia. Sehingga mereka mengatakan dalam buku Jawahirul Ma'ani bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani telah diberi kun oleh Allah. Sehingga kalau dia bilang kun fayakun. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW tidak diberi kun fayakun. Kalau Nabi diberi kun fayakun, Nabi Muhammad SAW, maka di perang Badar dia mengatakan, wahai Abu Jahal, jadilah kau lalat. Jadi lalat kun fayakun. Tapi tidak.
Dalam perang Uhud Nabi terluka. Para sahabat meninggal banyak. Nabi tidak punya kun fayakun. Jadi meyakini bahwasanya ada wali mengatur alam semesta, ini kekufuran. Ini syirik terkait dengan tauhid rububiyah. Karena yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, meyakini alam itu qadim, azali, alam azali bersama Allah. Ini keyakinan sebagian ahli filsafat. Jadi kalau kita umat Islam, Allah dulu sendirian, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, kemudian Allah ciptakan makhluk. Makhluk dari tidak ada menjadi ada. Datanglah sebagian ahli filsafat yang ini terpengaruh dari Aristoteles, kemudian Plato, kemudian mengalir kepada sebagian ahli filsafat yang bernisbah kepada Islam, yang meyakini bahwasanya alam semesta ini qadim azali bersama Allah. Jadi tidak ada namanya Allah dulu baru alam, enggak ada. Allah dan alam bersamaan. Allah dan alam bersamaan. Nah, ketika Allah dan alam bersamaan, berarti alam tidak diciptakan oleh Allah bersamaan. Kalau diciptakan harusnya tidak ada menjadi ada. Namun mereka dengan syubhat akal yang terkena pada otak mereka, ini ada pembahasan yang khusus, sehingga mereka meyakini alam azali bersama Allah, sama-sama tidak didahului dengan ketiadaan. Nah, apa itu namanya azali? Azali itu tidak didahului dengan ketiadaan. Seperti Allah. Allah tidak didahului dengan tiada kemudian menjadi ada, tapi Allah sudah ada sejak zaman azali. Seluruh makhluk dari tiada menjadi ada. Nah, sebagian orang ahli filsafat mengatakan tidak. Alam semesta azali bersama keazalian Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Mereka punya syubhat. Tapi saya tidak ingin bahas syubhat mereka. Intinya ini adalah contoh syirik terkait dengan tauhid rububiyah. Ya. Taib. Syirik terkait dengan asma wa sifat, tauhid asma wa sifat seperti contoh musyabbihah, ya. Musyabbihah yang menyatakan sifat Allah sama seperti makhluk. Sama seperti makhluk, sama seperti sifat makhluk. Seperti tangan Allah sama seperti tangan manusia, ini syirik. Berarti kau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Enggak boleh. Ini syirik, menyamakan, ingat ini menyamakan. Yang menyamakan Allah dengan manusia dari sifat, ini namanya musyrik. Contoh, menyatakan ada manusia yang tahu ilmu gaib. Ilmu gaib adalah kekhususan Allah. Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan sebagian ilmu gaib kepada nabi dan malaikat. Kata Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib dan Allah tidak menampakkan kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin, kecuali rasul. Allah kasih tahu, malaikat, Rasul Allah kasih tahu, malaikat saja Allah kasih tahu ketika ingin mencatat takdir, Allah kasih tahu ini janin ini takdirnya begini. Tulis. Berarti kan malaikat tahu. Nabi Muhammad SAW diberitahu sebagian masa depan, ya, sebagai mukjizat bahwasanya dia seorang nabi. Selain nabi dan malaikat tidak ada yang tahu ilmu gaib. Nah, kalau ada yang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib seperti para dukun, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Dia menyamakan dukun tersebut dengan Allah, sama-sama mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib adalah ilmu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dikatakan orang yang percaya dukun bisa meramal masa depan musyrik, karena dia menyamakan orang ini dengan Allah dari sisi ilmu. Apalagi yang mengatakan bahwasanya di antara ilmu Muhammad adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Ini juga lebih parah lagi. Seperti perkataan sebagian orang, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan wahai Muhammad adalah dunia dan seisinya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kedermawanan Nabi SAW. Dan di antara ilmu wahai Muhammad, ilmu Lauhil Mahfuz. Ini seorang memuji Nabi tapi berlebihan. Dia mengatakan, wa inna min judika dunya wa dharratah. Di antara kedermawananmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu ilmu Lauhil Mahfuz. Seandainya pujian ini ditujukan kepada Allah, cocok enggak? Cocok. Kita gantikan engkau dengan Allah. Di antara kedermawananmu wahai Allah, dunia dan akhirat. Pas atau tidak? Pas. Dan di antara ilmumu wahai Allah, ilmu Lauhil Mahfuz. Pas. Tapi ketika diganti dengan Nabi jadi masalah, ya. Jadi masalah. Sebagian orang berusaha mentakwil bait ini, tapi intinya saya mengatakan siapa yang meyakini Nabi mengetahui Lauhil Mahfuz secara seluruhnya, maka dia telah berbuat kesyirikan karena dia menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang memuji Nabi mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di antara kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Nabi tegur, tidak boleh mengucapkan demikian. Jangankan masa depan, wong masa lalu Nabi tidak tahu ketika Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Selama sebulan Nabi tidak tahu.
Kapan Nabi tahu? Ketika Allah turunkan wahyu baru Nabi tahu. Jangan masa depan, masa lalu. Sampai Nabi gelisah, dituduh istrinya berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina Sufyan bin Attal Sulami, Nabi tidak tahu. Demikian juga ketika Aisyah kalungnya hilang, Nabi cari, Nabi tidak tahu di mana kalung Aisyah hilang. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kemudian seorang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik terkait dengan tauhid uluhiyah yaitu jika menyembah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Dan ini banyak sekali contohnya, contoh berdoa kepada selain Allah. Minta kepada kekuburan, ya wali tolong aku. Minta kepada mayat-mayat, ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir tolonglah aku. Di tengah lautan dalam kondisi sulit, ya Ahmad Al-Badawi, ya Husain, ya Fatimah, ya ini syirik semua. Gimana minta kepada mayat-mayat? Ya. Kalau seorang di tengah laut kemudian dalam seperti saya lihat di video di kemudian ada klip di pesawat dia mengatakan ya Ali, minta tolong sama Ali, subhanallah. Ali bin Abi Thalib dia tidak bisa menolong dirinya, ditikam oleh Abdurrahman bin Mujib, dia tidak tahu kapan mau ditikam hanya meninggal dunia. Dia tidak bisa menolong dirinya. Kemudian minta tolong sama ya Ali. Husain tidak bisa menolong dirinya radhiyallahu anhu. Ketika dikepung oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad kemudian bunuh Husain dengan cara zalim, dia tidak bisa menolong dirinya. Kemudian sekarang antum dalam kondisi sulit, ya Husain, ini enggak benar, enggak logis. Dia bisa apa? Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Harusnya demikian. Ya Khaliqi, wahai penciptaku, wahai sembahanku, harusnya demikian. Bukan ya Ali, ya Husain, ya Ahmad Badawi, ya Abdul Qadir Jailani. Ini syirik. Seandainya seorang di tengah laut kemudian dia berdoa, ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Orang ini terkumpul pada dia banyak kesyirikan. Pertama syirik, dia berdoa kepada selain Allah. Syirik kedua, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Kenapa? Dia di Laut Madura, dia menyebut Abdul Qadir Jailani, berarti Abdul Qadir Jailani sudah meninggal lama, mungkin dikubur di Irak atau di Jazirah Arab, bisa mendengar perkataan dia, berarti Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Ya. Kemudian maha mengetahui, kapan saja dia berbicara, si mayat mendengar. Ini syirik terkumpul dalam orang tersebut. Contoh lagi, menyembelih kepada selain Allah.